dukungannya, pesertaannya dalam acara ini, dan sampai di titik ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka doa puasa bersama Komisi Pengajian tempat ini. Dan untuk semua ini kita bisa menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Allah kita yang kita sembah oleh kemurahannya memudahkan, memungkinkan semua yang direncanakan selama ini dan akhirnya sampai terlaksana hari ini hanya kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Dan ucap syukur kepada Tuhan. Dan acara ini saya hormat Bapak Ketua Majelis Raya akan memberikan sambutan. Saya akan terus membuka acara ini dan Haleluya. Wah, kurang semangat ya. Mungkin ya, masih puasa ya. Masih puasa, aman. Ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi rekan-rekan hamba Tuhan. Saya akan bersyukur Pak Tuhan, kami mewakili Pengurus Wilayah 16 mengapresiasi kerja dari Komisi Wilayah Penginjilan. Luar biasa. Amin. Kalau setiap ditanya, udah kita doakan aja. Wah ini ya, saya sempat ini bener nggak Bu, ini cukup nggak apa nggak, tapi semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat Komisi Wilayah Penginjilan. Terima kasih juga buat rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah bergabung. Juga ada majelis daerah, penasehat majelis daerah. Kemudian ada bendara wilayah 14. Itu perlu memang wilayah 14 didoakan sebelum Mukerwil. Ya, puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada di GPDI Keranggan yang sudah memfasilitasi. Ya, terima kasih juga buat Pak Yusak atau Pak Yan ya, yang sudah memberikan vilanya untuk kita pakai untuk doa puasa. Ya, bis juga ya, Tuhan memberkati kita semua. Untuk Pak Semi ya, Semi Simamora yang sudah memfasilitasi transport bis, kendaraan bis. Ya, Tuhan memberkati juga makan ya, buka nanti tiap sore kita buka. Itu kalau pagi sahur, kalau malam sore apa buka? Buko. Buko puasa. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat semuanya dan mari kita doakan terus untuk pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah 16 khususnya. Ada banyak hal yang masih kita perlu bawa dalam doa. Kita doakan juga buat hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan. Bapak Pendeta Agus Wijayanto Putro, kemudian Om Palit, ya, Bapak Ibu Pendeta Jamie Mogapa dan lain-lain, kita bawa semua dalam doa. Percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan lewat doa puasa 3 hari di tempat ini. Sesuai dengan visi dari wilayah 16, terpelajar, terdidik, dan terlatih. Biarlah lewat doa puasa 3 hari ini kita menjadi hamba Tuhan yang semakin terpelajar, semakin terdidik, semakin terlatih, dibekali oleh firman Tuhan, ada perubahan dan berfungsi maksimal dalam pelayanan. Dan doa puasa 3 hari Komisi Wilayah Penginjilan ini kami buka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dia adalah Allah yang Maha Besar. Ya, kami Komisi Penginjilan berpikir nggak sampai seperti demikian. Saya dengan Pak Mantin katakan 20 saja sudah hadir, itu merupakan satu kebanggaan. Tapi nyatanya Allah ajaib. Dia melakukan segala sesuatu, apapun yang kami pikirkan kesulitan, ternyata Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang terlebih besar. Selama 3 hari ini kita akan mengadakan doa rantai dengan berpuasa. Saya percaya kita rindu hadirat Allah,
kuasa Allah akan membentuk kita semua dengan keajaibannya ini, sehingga kita pulang dengan membawa sukacita yang besar. Pelayanan di wilayah 16 ini semakin diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih buat dukungannya, dan mari kita tetap percaya Allah sumber kekuatan kita. Dia terlebih besar. Untuk pertama, mari kita berdiri semua, kita akan menghormati Allah yang maha besar itu, hal yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Yesus kau lebih besar, Yesus terlebih. Amin. Haleluya. Yesus terlebih besar, di dalam. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku selama-lamanya. Katakan, Yesus, Engkau terlebih besar. Lebih besar. Yesus
ajaib Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami hamba-hambamu untuk tidak mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib yang kami alami dalam pelayanan kami melayani pekerjaan-Mu di tempat yang Engkau percayakan ya Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur kami dengan berbuat bakti, beribadah, memuji, memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih jika sepanjang malam dalam perjalanan Engkau sudah menyertai kami, sehingga pagi hari ini kami boleh tiba di tempat ini untuk memulaikan penyangkalan diri kami ya Tuhan, untuk kami berdoa mendekatkan diri kepadamu. Banyak ujian, tantangan, ancaman dalam pelayanan, tapi kami yakin percaya ketika kami tinggal diam dengan tenang, disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati rangkaian ibadah sepanjang 3 hari ke depan. Tuhan bekerja berkarya dengan luar biasa, sehingga tidak sia-sia kami berada di tempat ini. Ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada urapan baru yang Tuhan berikan untuk hamba-hamba-Mu ini. Sebentar pula kami akan mulaikan ibadah pembukaan. Tuhan tolong Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hamba-hamba-Mu yang terlibat, baik pemimpin pujian, pemain musik, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar apa yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan disenangkan, Tuhan dipuaskan, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang ajaib luar biasa terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya, kita siap diberkati oleh Tuhan. Selama 3 hari ini, mari kita jangan buang kesempatan yang indah. Kita minta lawatan Tuhan, kekuatannya bisa membekali kita sehingga kita pulang dengan sukacita yang besar. Ya, saya yakin bahwa kita sudah mempersiapkan yang terbaik. Tentu kalau dalam pertandingan sepak bola atau petinju, ya, mereka butuh support. Ya. Allah ketika melihat umat-umatnya, hamba-hambanya memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, dia semangat juga untuk memberikan kemenangan untuk kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah dia. Haleluya. Besarkanlah nama. Amin.
menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Kita percaya bahwa Allah yang kasih penuh dengan keajaiban. Kami melangkah, Komisi Penginjilan adalah keajaiban Tuhan. Ya. Bapak Ketua Kementerian Hukum bingung juga, kaget. Tapi kami pun lebih dari kaget karena segala sesuatu Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang ajaib, mampu menjamah siapapun juga, termasuk keluarga hamba Tuhan yang ada di kerajaannya. Jadi semua adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Ya, Tuhan itu ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah berubah mengasihi kita. Mari kita nyanyikan pujian, ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhanku. Ajaib. Ajaib, ajaiblah Tuhanku. Amin. Ajaib, 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 ajaib. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Masih ingat tak lagu ini? Udah lama, tapi yang saya katakan bisa. Segala sesuatu Allah pasti bisa. Haleluya. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhan. Ajaib, ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib. Lebih enak kalau kita berdiri dan pujian ini. Biar kalau yang umur yang kita sudah maklum, tapi kita masih muda, kita masih kuat. Saya 56 tahun. Saya yakin Allah itu sumber kekuatan. Oke? Ajaib, 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 ajaiblah Tuhan. Tuhan akan hilangkan pegal-pegal kita. Tuhan akan hilangkan kedinginan kita. Dan kita memang tahu keajaiban Tuhan. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, 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 ajaib.
sukacita. Haleluya. Ajaiblah Tuhan. Oh haleluya. Ajaib, luar biasa. Besar rahmat-Nya, rahmat kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Satu kali lagi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin bahwa pegar-pegar kita yang masih Tuhan sudah lepaskan karena ajaibnya Tuhan. Orang tua yang kita sudah maklumi ya. Faktor U. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah akan banyak membekali buat kita semua dengan firman-Nya. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dia selalu memberikan sukacita lewat aliran sungainya yang dari Tuhan. Sungainya tidak pernah berhenti. Sungai Kerit bisa kering, tapi sungai yang dari Allah tidak akan kering. Oh sungai dari Allah, penuhkanmu. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduan. Katakan sungai dari Allah. Kita rindu kuasa firman yang memberikan kekuatan, memberikan satu pemulihan. Di hari yang indah ini kita bersama bersekutu dengan Dia. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan mencurahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan hari-hari ini, menghadapi situasi, keadaan, kondisi yang semakin sukar. Kita ingat sungai dan Allah itu tidak akan berhenti. Puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduan. Kita nyanyikan pujian ini, kita minta bahwa kami Tuhan butuh firman Tuhan yang bisa mengubah, membentuk, memulihkan, memberikan kekuatan untuk kita semua melangkah maju di dalam pelayanan pekerjaan. Inilah permohonan kami hamba-Hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Kami rindu kekuatan mujizat Tuhan tetap nyata di dalam pelayanan kami semua. Oh sungai dari Allah, amin, amin, amin. Puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerindu. Minta sama Tuhan biar Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan Dia akan jawab segala pergumulan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kuasa Roh Allah
bisa melingkupi kita di hari ini, membekali, melengkapi, dan segala hal kita tetap kuat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bagi kami semua, Kau ada bagi kami semua, Kau yang siap melakukan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Oh, sungai dari sekali lagi dengan lembut kita katakan, Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh lawatan Tuhan. Haleluya. Penuhkan Tuhan bukalah hati kami untuk siap diisi dengan kebenaran apa yang Kau mau dengan hidup kami. Mengalir dalamku, terima kasih Tuhan. Oh, sungai dari Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kami, hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini kami mengadakan doa puasa. Engkau akan selalu mengalir di dalam hati kami. Kasih karunia-Mu selalu Kau berikan bagi setiap pribadi kami, hamba-hamba Tuhan. Kami percaya jika kami masih ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, semuanya itu karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya sebelum kami menyembah lebih jauh lagi, bahkan untuk hari berikutnya di mana kami menjalankan doa puasa ini, kami rindu pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, urapi kami semuanya dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami akan mendengarkannya dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Sebelumnya saya akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan untuk kita berkata haleluya 3 kali, ya. Karena sudah lama mungkin di gereja kita tidak berkata haleluya 3 kali, ya. Saudara mungkin sudah mulai pakai istilah-istilah lain, tetapi saya ingin pagi hari ini sama-sama kita berkata haleluya 3 kali. Pada hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan jika semuanya itu bisa berjalan dengan baik, ya. Dan bisa saya katakan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini langsung saja saya akan mengambil tema firman Tuhan pagi ini, yaitu semuanya karena kasih karunia, ya. Semuanya karena kasih karunia. Saya akan mengajak hamba-hamba Tuhan, kita buka Alkitab kita. Tentu kita sudah tahu ayat ini, semuanya karena kasih karunia, dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan saja untuk menyingkat waktu. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, ini. Baik.
Saya akan bacakan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, artinya termasuk dalam golongan orang-orang yang durhaka. Tetapi kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Kita semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapatkan kasih karunia. Kita sudah ditebus Tuhan lewat darah-Nya, tetapi kita ada tanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang di luar sana, khususnya jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah doa puasa yang kita laksanakan ini bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi benar-benar kita memiliki satu kerinduan hati supaya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita juga tertular, saudara ya, atau mengalir kepada sidang jemaat yang kita layani masing-masing di mana kita melayani. Memang dahulu kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalamnya, bahkan sampai dikatakan kita durhaka. Durhaka itu berarti ada pemberontakan. Kita melawan Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan kita ditebus oleh darah-Nya, kita bertobat kepada Tuhan, kita disucikan, kita dikuduskan, akhirnya kita mendapatkan kasih karunia. Sehingga mulai saat itu Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Hingga detik ini kita pun mengadakan doa puasa juga semuanya karena kasih karunia. Tadi seperti yang Bapak Daniel Boka katakan, semua kemurahan Tuhan. Memang semua kemurahan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan dikasihi Tuhan, biarlah lewat doa puasa ini kita rindu untuk menolong mereka yang masih hidup di dalam dosa, menolong sidang jemaat, ya, bagaikan seekor keledai di dalam Matius pasal 21 yang mau ditunggangi Yesus. Ditunggangi itu artinya memiliki beban yang Tuhan berikan kepada kita untuk memenangkan jiwa-jiwa, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Seperti keledai yang tertambat yang mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk bisa dipakai, ditunggangi Yesus dan masuk Yerusalem. Kita akan membaca kisah ini dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Kita akan buka Injil Matius pasal yang 21, ya. Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Ya, inilah kalau kita perhatikan kisah ini, inilah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya berulang-ulang membaca kisah ini, saya berkata, Tuhan, keledai itu saya, Tuhan. Karena keledai itu dalam perjanjian lama itu adalah binatang haram. Haram itu sama dengan kafir. Dan kami adalah dari bangsa kafir.
tetapi mendapatkan kasih karunia untuk bisa ditebus oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia untuk bisa diselamatkan Tuhan. Dan kami ingin kasih karunia yang sudah kami miliki dan kami sudah dapat dari Tuhan Yesus ini, kami juga bisa pakai untuk menolong mereka yang belum mendapatkan kasih karunia, yang masih hidup di dalam kedurhakaan, yang masih hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dosa. Minimal sidang jemaat yang kami layani, yang saya layani. Itulah kerinduan hati saya. Dan kerinduan hati saya secara pribadi juga lewat doa puasa ini, kita diberi kemampuan untuk menolong mereka yang belum mendapatkan kasih karunia. Minimal sidang jemaat yang mungkin masih di dalam dosa, yang mungkin secara KTP Kristen tetapi mungkin ya belum sungguh-sungguh. Nah, kesempatan kita minta kasih karunia Tuhan lewat doa puasa, supaya Tuhan menjamah mereka dan mereka pun mendapatkan kasih karunia seperti yang kita dapat. Kalau kita membaca kisah ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu hamba Tuhan, ini adalah perjalanan terakhir Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Kalau kita baca, karena setelah itu ya Yesus akan diserahkan dan mati di atas kayu salib, dan setelah itu Yesus tidak akan kemana-mana. Terakhir dia masuk Yerusalem. Artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya bagi keledai yang tertambat dan sebelahnya ada anaknya, kalau mereka atau keledai ini tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk dipakai Tuhan, maka selamanya keledai itu tidak akan mendapatkan kasih karunia kalau Tuhan tidak pakai. Karena apa? Setelah Yesus masuk Yerusalem, Yesus tidak akan keluar dari Yerusalem, karena itu terakhir perjalanannya. Keledai itu kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin kita ini ya dianggap ya orang yang kecil, hina. Ya memang itulah keadaan kita, karena kita hidup itu hanya karena kasih karunia. Tetapi sebenarnya hidup kita ini mendapatkan kasih karunia seperti keledai. Kok masih sempat-sempatnya? Sebenarnya Yesus bisa berjalan karena sudah dekat dengan Yerusalem. Ya, kenapa kok Tuhan pilih keledai? Padahal saya yakin angkutan transportasi waktu itu ada unta yang lebih bagus, kuda yang lebih cepat. Tetapi kenapa Tuhan kok lebih memilih keledai yang tertambat lagi? Saya katakan semuanya itu hanya karena kasih karunia. Dan itu pun Tuhan mengutus 2 muridnya untuk melepaskan ikatan keledai itu. Dan siap keledai itu untuk dipakai Tuhan, ditunggangi Tuhan masuk Yerusalem. Demikian juga kita rindu supaya kita semua dipakai Tuhan lewat kasih karunia. Ya, tetapi ada syaratnya. Kalau kita membaca kisah ini, ada syaratnya untuk kita bisa dipakai Tuhan seperti keledai ini. Syaratnya apa? Harus tertambat. Ya, harus tertambat. Kalau kita baca ayat kedua, dengan pesan pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Syarat untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya, pertama kita harus tertambat, terikat. Ya, terikat kemana? Coba kita baca Kejadian pasal 49 ayat yang ke-11. Tertambat, terikat kepada apa? Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-11. Ya. Kejadian pasal 49 ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya kemana Bapak Ibu? Pada pohon anggur, pada pokok pohon anggur. Siapa itu pokok anggur yang benar? Yesus. Syarat kalau kita ingin dipakai Tuhan, ingin mendapatkan kasih karunia Tuhan, kalau hati kita tetap tertambat kepada Yesus, apapun yang terjadi kita tetap ingin tertambat kepada Yesus, ingin terikat dengan Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin dipakai Tuhan, ingin ditunggangi Tuhan, mari biarlah kita semakin tertambat di hatinya Yesus, semakin terikat dengan Yesus, semakin terikat dengan pelayanan, semakin terikat di mana kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan.
maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Salah satu contohnya ini saja. Ini saja kita bisa datang ke sini semuanya itu karena kasih karunia. Kenapa? Ya, bukan karena kebetulan, bukan karena ya mumpung, orang Jawa mumpung aji ya, sudah, atau karena hal-hal lain, tidak. Tetapi semuanya itu karena kita mau menambatkan diri dan semakin terikat dengan Tuhan Yesus. Semakin terikat dengan Tuhan Yesus, semakin kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Semakin terikat lagi, semakin kuat lagi terikat dengan Tuhan Yesus, semakin Tuhan akan memakai kita dan akan membawa kita nanti masuk kota Yerusalem baru. Ya, istilah tertambat di dalam bahasa Yunani itu dio. Maaf, ya, dio. Artinya mengikat, membungkus, memenjarakan, dan melarang. Ya, kalau kita menambatkan diri kepada Yesus seperti keledai ini dalam Kisah pasal 21 dalam Injil Matius, maka kita di situ benar-benar kita terikat dan Tuhan akan mengikat kita. Artinya apa? Kalau namanya terikat, tidak ada lagi kebebasan. Orang Jakarta bilang semau gue. Sudah tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi waktu kita masih hidup seperti orang duniawi, masih hidup di dalam kedurhakaan. Ya, semau gue, tidak bisa. Semuanya terikat. Ya. Pak, besok mari kita jalan-jalan gini. Mama, kalau ada orang tetangga aja, aduh maaf, saya pelayanan. Nah, itu terikat. Nanti gini. Aduh maaf, saya besok mau ada doa puasa. Gini. Nah, itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi kehidupan Deo yang benar-benar mengikat diri kita kepada Yesus, sehingga Tuhan akan mengikat kita lebih dalam lagi di dalam hati. Yang kedua adalah membungkus. Kalau kita mengikatkan diri, menambatkan diri kepada Yesus, saya yakin kuasa Tuhan akan selalu memproteksi kita, membungkus kita kemanapun kita pergi. Apapun yang kita kerjakan, selama kita mengikatkan diri, menambatkan diri seperti keledai pada pokok anggur yang benar, maka Tuhan akan selalu membungkus kita dengan kuasanya, membungkus kita dalam urapannya, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu mengawal kita. Amin. Mengawal kita. Mungkin dalam pelayanan kita, ya, kita takut, waduh nanti kalau saya buka pelayanan itu bagaimana? Takut nanti begini. Jangan takut. Kuasa Tuhan akan memproteksi kita. Kuasa Tuhan akan membungkus kita. Seperti doa-doa kita kalau kita dalam perjalanan atau saat kita mau pelayanan, Tuhan bungkuslah aku dengan kuasa darah. Itulah kalau kita mau tertambat, ya, terikat dengan Yesus. Yang ketiga, memenjarakan. Istilah dia memenjarakan. Nah, itulah memang di dalam pelayanan itu, ya, kita sih tidak merasa terpenjara ya, tetapi memang itulah, kalau kita terikat sama Yesus seperti domba yang masuk dalam kandang pengembalaan, seperti penjara. Artinya apa? Tidak bisa bebas. Apalagi kalau kandangnya itu cuma ukuran 2x3, dombanya yang di dalamnya 10 ekor. Aduh, mau gerak sana tidak bisa, mau gerak sini tidak bisa, mau mundur tidak bisa. Artinya apa? Di penjara itu ada batas-batas firman Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Enak ya, pendeta itu, hamba Tuhan itu bisa begini-begini, melakukan dosa begini-begini, wah bisa ya, enggak terikat dengan pelayanan. Enak. Tetapi mereka tidak terikat dengan Yesus. Kita mau begini, ada batas firman Tuhan. Mau begitu, ada batas firman Tuhan. Mau begini begitu, ada yang membatasi. Seperti kita berada dalam penjara. Itulah yang namanya tertambat kepada Yesus. Amin. Ya,
kita mau mengikuti, mau kehendak keinginan hati kita sendiri, firman Tuhan katakan, hei, tidak boleh. Mau melakukan yang tidak jujur, hei, tidak boleh. Ya, maaf, bukan kita. Pura-pura tidak kasih perpuluhan, mamanya. Karena sebenarnya diingatkan Tuhan, ayo. Nah inilah namanya bagikan kita di penjara. Karena apa? Karena kita mau mengikatkan diri kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, diikat oleh Tuhan, dipenjarakan. Bagaikan kita dipenjarakan, walaupun kita sendiri tidak merasa di penjara. Ya, kita melayani Tuhan itu ada pujian yang berkata apa? Melayani bebisu, melayani bebisu. Bukan itu lagunya. Jadi bagaimana senang melayani Tuhan. Mungkin lagu kira-kira ya. Oh, betapa senangnya. Sukacita dalam melayani Tuhan. Nah, ini maksud saya. Ya, betapa ada sukacita dalam melayani. Coba kita nyanyikan musik ini. Amin, haleluya. Sukacita dari Roh Kudus. Amin, haleluya, haleluya. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ya, walaupun Deo itu artinya memenjarakan, tetapi kita tidak merasa dipenjara, justru bersukacita kalau kita bisa melayani. Amin. Yang keempat, melarang. Arti dia itu melarang. Ya hampir samalah dengan yang di atas. Melarang, selalu ada larangan-larangan. Ya, hamba Tuhan tidak boleh begini, hamba Tuhan tidak boleh begitu, pendeta tidak boleh begini. Kadang-kadang anak kita ikut-ikutan. Kok anak pendeta begitu? Saya dulu, saudara saya juga anak pendeta, istri saya juga anak pendeta, anak hamba Tuhan, sama-sama anak hamba Tuhan. Cuma kadang-kadang begitulah. Ya, di sini juga ada anak pendeta ya. Ya, selalu cuma tuh, kamu kok tidak seperti papahmu? Ya, kamu kan anak pendeta harusnya begini. Ya, terus terang aja sampai adik saya nomor 3 itu pernah marah-marah waktu diingatkan papa saya. Hani, kamu itu anak pendeta. Yang pendeta itu kan papa, yang pendeta itu kan kakak, bukan saya. Ya, tapi puji Tuhan sekarang mau disebut anak hamba Tuhan, anak pendeta. Ya, anak hamba Tuhan, anak pendeta. Bahkan ya, saya justru waktu itu masih remaja, bangga menjadi anak hamba Tuhan. Walaupun saya lihat sendiri papa mama saya ya difitnah, dikata-katain, tapi setelah itu masuk kamar kok diduain. Kadang-kadang saya sebagai anak pendeta memberontak ya. Papa mama sudah dihina, sudah diolok, difitnah, kok di kamar kok masih diduain. Ya itulah saya waktu masih kecil, masih remaja. Tetapi ternyata justru dari situlah saya melihat betapa luar biasanya papa mama saya dalam melayani Tuhan. Sehingga ada satu ketertarikan untuk saya melayani Tuhan, dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Nah inilah hamba Tuhan itu memang kadang-kadang banyak larangan-larangan. Termasuk anak kita kadang-kadang dilarang. Ya, hamba Tuhan tidak boleh begini, pendeta harusnya begitu, pendeta harusnya begini, harus. Tetapi kita pun juga tidak merasa ya kayak terkekang. Kenapa? Karena kasih karunia itu membuat hati kita damai, seperti pujian tadi, membuat kita sukacita di dalam melayani Tuhan. Sukacita untuk kita tertambat atau Dio bersama Yesus, tertambat kepada Yesus. Istilah Dio atau tertambat itu juga ada pada Matius pasal yang ke-16 ayat ke-19b. Sampai jam berapa Pak Martin? Ya? Oh sudah lewat. Oh gitu. Baik ya. Ya, mohon maaf. Ya, coba kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19b. Ya. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19b. Matius pasal yang ke-16
ayat yang ke-19b saja. Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini Dio juga terikat ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada satu iklan dulu zaman saya masih remaja, minyak wangi, selanjutnya terserah Anda. Artinya apa? Artinya apa? Firman Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kalau kita mau terikat pada Tuhan, kita mau deo dengan Tuhan, maka kita sudah mengikat yang ada di dalam dunia ini, dan kita yakin kita juga akan terikat di surga. Tetapi apa yang di dalam dunia ini kita lepaskan karena kita ingin seperti orang Jakarta, semau gue, maka kita melepaskan juga yang di surga. Kita hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, hendaknya tetaplah terikat kepada Tuhan. Seperti keledai yang mau tertambat pada pokok anggur, akhirnya Tuhan pakai untuk masuk kota Yerusalem. Kita pun juga, kalau kita mau mengikat yang ada di dalam dunia ini, mengikatkan diri dengan pelayanan, mengikatkan diri dengan selalu bersama-sama dengan Tuhan, dio bersama dengan Tuhan, maka kita juga akhirnya dio di surga. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Pujian yang ya, ku mau melayani. Ya, sama-sama dengan hormat kita bangkit berdiri. Yang terjadi dengan kehidupan kita, aku mau melayani Tuhan. Tak dapat melayani karena ku tak biasa aku. Mari tetaplah terikat dengan pelayanan kita. Melayani Tuhan. Sempit harus ku
Kehinanku lagi katakan Tuhan akan janji-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kasih karunia yang begitu besar Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami. Bukan hanya Engkau mengampuni serta menyelamatkan kami, tetapi Engkau memanggil kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya, kami serahkan acara sampai selesainya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita break selama 15 menit ya. Jadi kita akan sambung sebentar dengan pujian penyembahan, sebab sebentar cukup panjang istirahatnya ya. Jadi nggak usah takut ya. Jadi mari untuk yang mau kamar mandi atau ada hal-hal yang mau diatur silakan. 15 menit kita akan. Bisa minta waktunya bisa ada berapa? Ada di di tempat parkir. Maksudnya mau foto sebentar lagi. Biasanya mau pulang aja. Oh iya. Di sini. Di sini. Besok Rabu aja kita nyampe.